Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat selalu dan semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami dari kelompok 2 dari mata kuliah manajemen dakwah yang diampu oleh Bu Yayu selaku dosen pembimbing kami akan mempresentasikan tentang landasan manajemen dakwah. Dan di sini kami selaku kelompok 2, yaitu saya sendiri Walid Romas dan dibantu dengan rekan saya Ahmad Samsul Ma'arif, akan mempresentasikannya landasan manajemen dakwah yang dibagi menjadi 2, yaitu ayat yang mendukung tentang manajemen dakwah dan hadis yang mendukung tentang manajemen dakwah. Tanpa lama-lama, langsung saja saya akan membahas tentang ayat yang mendukung tentang manajemen dakwah. Oke, akhirnya kita akan menjelaskan manajemen dakwah serta landasannya. Jadi ada keterkaitannya dengan landasannya kan, ini kan tidak langsung landasan manajemen dakwah. Jadi saya jelaskan manajemen dakwahnya terlebih dahulu. Lanjut. Ya, apa itu manajemen dakwah? Kita dibagi menjadi 2. Kata manajemen secara etimologis berasal dari bahasa Inggris manajemen, yang berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Sementara dalam bahasa Arab, manajemen biasa disebut dengan at-tanzim dan at-taktin. Dengan demikian, secara bahasa manajemen berarti suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Dan secara terminologis, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap anggota organisasi, serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oke ya, langsung lanjut ke dakwah. Dakwah sendiri secara dalam bahasa Indonesia ditemukan banyak kata serapan yang berasal dari bahasa asing, yaitu menjadi bahasa Indonesia. Salah satunya adalah perkataan dakwah yang berasal dari bahasa Arab. Dakwah secara etimologis berasal dari da'aya yad'u dakwatan, yang artinya memanggil, mengundang, mengajak, menyuruh, dan mendorong. Nah, ini yang konsep dari arti dakwah sendiri secara bahasa. Lalu bagaimana bila menjadi satu rangkaian kata manajemen dan dakwah? Secara idlafiah mempunyai maksud proses perencanaan tugas, pengelompokan tugas, menghimpun dan menempatkan tugas, dan kemudian menggerakkan ke arah pencapaian tujuan dakwah. Dengan adanya perencanaan dalam berdakwah ini, maka dakwah tidak dipandang dalam objek ubudiyah semata, namun juga merupakan bentuk implementasi dari berbagai macam profesi. Jadi itu kalau kita gabungkan menjadi satu manajemen dakwah, ya artinya seperti itu. Jadi perencanaan dalam berdakwah. Jadi apa ya? Nah, sebabnya itu kegiatan dakwah dapat dilembagakan dan direncanakan sedemikian rupa dengan baik, maka tujuan dakwah yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan targetnya. Itu adalah kata arti dari manajemen dakwah sendiri. Nah, manajemen dakwah itu kan ada landasannya. Nah, landasannya itu ada 2, yaitu dari ayat dalam Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, saya menjelaskan tentang ayat di dalam Al-Qurannya. Ini landasannya. Nah, dakwah merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin dengan mengacu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelasnya tadi, ini bunyi Al-Qur'annya. Saya cuma menjelaskan 2 ayat saja.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi kita disuruh untuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah pertama yang kali adalah mencegah yang namanya mungkar. Nah, mungkar itu bagaimana? Ya, pokoknya kita ada kemungkaran langsung kita cegah, diberikan kepada yang ma'ruf, serta kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan surat di Ali Imran 110. Lalu perintah bertakwa bagi setiap muslim sudah ditegaskan dengan jelas dalam Al-Quran secara prinsip-prinsipnya di surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka wa'alamu biman dhalla an sabili wa wa'alamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka yang dengan yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang mendapat petunjuk. Nah, ini dari surat An-Nahl ayat 125. Maka kita diwajibkan untuk menyeru, yaitu berdakwah kepada sesama umat muslim dengan cara yang ditentukan, yaitu dengan menegurnya dengan cara bijaksana, yaitu dengan baik. Berdakwah kepada orang lain dengan tidak melalui paksaan dan mengajak mereka kepada kebaikan atau jalan menuju ridhonya. Kewajiban menyampaikan ajaran Islam dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan, karena Islam adalah agama yang meliputi seluruh bidang kehidupan manusia, baik politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, ilmu, dan banyak seluruhnya tercakup di dalam Islam. Baik, itulah yang saya sampaikan untuk ayat, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Samsul Ma'arif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan tentang hadis yang mendukung manajemen dakwah. Tidak hanya dalam Al-Quran saja, bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menyerukan dalam hal dakwahnya yang diriwayatkan oleh Muslim, yang berbunyi, An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adabul iman. Riwayat Muslim. Yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, tolaklah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim. Di sini kalimat hendaklah ia merubahnya atau mencegahnya dipahami sebagai perintah wajib oleh segenap kaum muslimin. Dalam Al-Quran dan Sunnah telah ditetapkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini termasuk nasihat dan merupakan urusan agama. Adapun firman Allah, jagalah diri kamu sekalian, tidaklah merugikan kamu orang yang sesat jika kamu telah mendapat petunjuk. Al-Maidah ayat 105. Dan tidaklah bertentangan dengan apa yang telah kami jelaskan, karena paham yang benar menurut para ulama ahli tahqiq adalah bahwa makna ayat tersebut ialah jika kamu sekalian melaksanakan apa yang telah dibebankan kepadamu, maka kamu tidak akan menjadi rugi bila orang lain menyalahi kamu.
Hal ini semakna dengan firman Allah, seseorang tidaklah menanggung dosa orang lain. Al-An'am ayat 106. Untuk hadis yang kedua ialah hadis tentang dakwah bilisan yang bunyinya ma min nabi ba'asahullahu fi ummatin qalbi illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabu yadkhuluna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi summa innaha tadkhulu fi ba'dihim khulufu wa yaquluna ma la yaf'alu wa yaf'aluna ma la yu'muruna faman jahaduhum biyadihi fa wa mu'minu wa laysa wara'a dzalika min imani habbatan khardala. Rawahu Muslim bab iman. Yang artinya, tidaklah seorang nabi yang diutus Allah dari umat sebelumku, kecuali dari umatnya terdapat orang-orang Hawariyun atau para pembela dan pengikut yang melaksanakan sunnahnya serta melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian datang generasi setelah mereka. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan dan mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Oleh karena itu, siapa yang berjihad kepada mereka dengan tangannya, maka ia adalah orang mukmin. Siapa yang berjihad melawan dengan lisannya, maka ia orang mukmin. Dari siapa yang berjihad melawan dengan hatinya, maka ia adalah orang mukmin. Sedangkan di bawah itu semua tidak ada keimanan, meskipun hanya sebesar biji sawi. Rawahu Muslim. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya barangkali ada salah bacaan atau kesalahan lainnya, kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.